Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 13 penyebab rumah tangga tidak berkah. Membangun suatu rumah tangga sendiri dengan orang yang dicintai tentu merupakan dambaan setiap orang. Namun tidak semudah mengepal telapak tangan. Berbagai rintangan dan masalah pasti akan dihadapi dalam hubungan berumah tangga. Memang terkesan mudah dan membahagiakan dalam sekilas mata terlihat. Tetapi fakta pun tidak bisa mengingkari, berbagai kasus perceraian dan keretakan rumah tangga seringkali terjadi. Mendatangkan berbagai pengacara dan ahli hukum seperti tak cukup untuk menyelesaikan masalah kedua suami istri. Tentu saja semua orang tidak pernah ingin berharap kasus seperti ini akan terjadi. Banyak sekali asumsi berbicara tentang penyebab-penyebab keretakan rumah tangga. Salah satunya yaitu rumah tangga yang tidak berkah. Setiap pasangan suami istri tentu berusaha untuk menjaga rumah tangganya tetap harmonis dan berkah. Namun siapa sangka kendala dan masalah selalu saja terjadi dan datang begitu saja. Lalu apa saja hal-hal yang menjadi penyebab suatu rumah tangga menjadi tidak berkah? Ini dia penyebab rumah tangga tidak berkah. Yang pertama yaitu bertengkar. Sebuah pasangan tidak jarang berbeda persepsi dan pendapat. Itulah mengapa mereka sering bertengkar, namun bertengkar tidaklah berbahaya. Yang lebih berbahaya ialah ketika suatu pertengkaran tidak menemukan adanya solusi bersama. Ketika hal ini terjadi, pasangan suami istri tidak berbicara satu sama lain. Mementingkan emosi sesaat, bicara sana-sini, mementingkan ego masing-masing, dan alhasil bukan rasa cinta yang berkembang, namun rasa kebencian yang mulai muncul hanya dari sebuah pertengkaran. Kemudian yang kedua ialah berpikir sebagai beban. Ketika kita sudah berumah tangga dan memiliki anak, hal yang terpenting adalah jangan pernah berpikir sekalipun bahwa anak adalah beban yang harus ditanggung. Anak adalah keluarga, anak adalah hadiah, dan anak adalah pemberian karunia terbaik yang diberikan kepada pasangan suami istri. Berilah anak rasa cinta dan kasih sayang seberat apapun kondisi dan situasi yang sedang dijalani. Jika orang tua berpikir anak sebagai beban, hasilnya semua yang orang tua lakukan akan berasa seperti tekanan dan kewajiban. Bukan berdasarkan asas cinta dan kasih sayang, semua hal yang dibawa dari rasa keterpaksaan akan berakhir tidak benar dan salah kaprah. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah tidak ikhlas. Di saat orang tua melakukan pekerjaan rumah tangga karena keterpaksaan, maka mereka tidak ikhlas menjalaninya. Perkara ikhlas dan tidak ikhlas ini jangan pernah dipandang remeh. Ketika 1000 orang dipaksa menanam padi, jangan harap ladang padi akan tumbuh dan berakhir sebagai nasi. Tetapi kirim saja 1 orang petani yang akan ikhlas menanam padi. Ladang padi akan dapat memanen berpuluh-puluh kilogram nasi. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa rasa ikhlas dalam melakukan sesuatu itu sangat penting. Dengan rasa ikhlas, segala kesulitan dan masalah yang akan datang, segala masalah yang akan kita hadapi terasa ringan. Namun jika ada perasaan tidak ikhlas, kesulitan dan masalah tersebut akan datang dan menjadi penghambat dalam perjalanan lika-liku kita. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah kurang bersilaturahmi. Pasangan suami istri dalam berumah tangga pasti akan sibuk dengan sendirinya, berusaha menopang kehidupan keduanya dan anak-anaknya, hingga terkadang tidak pernah ada waktu untuk hanya sekedar berkunjung atau bertanya kabar kepada kerabat, saudara, atau bahkan orang tua. Jangan pernah lupa bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ketika kita tetap mempertahankan ikatan persaudaraan dengan keluarga, tanpa disadari rezeki pun juga akan datang.
Selain itu, menyambung tali silaturahmi akan membahagiakan orang lain di sekitar kita. Ada quote yang mengatakan, berlakulah seperti sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Maka ketika kita membahagiakan orang lain, secara tidak langsung, hidup kita pun juga akan dibahagiakan orang lain. Kita pun akan dapat memperluas koneksi dan hubungan ketika melakukan silaturahmi. Kemudian yang kelima, restu orang tua. Restu orang tua sangatlah penting dalam suatu hubungan. Apapun hal yang akan kita lakukan, mintalah restu dari kedua orang tua. Pertimbangkan segala sesuatu dari sudut pandang mereka juga. Jangan pernah mengutamakan kepentingan keluarga dibandingkan orang tua. Mereka berada di level yang sama dalam prioritas. Karena sebelum kita menjadi orang tua, kita sudah menjadi anak dari orang tua kita. Tunjukkanlah tata krama sebagai anak dan kewajiban sebagai orang tua secara bersamaan. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu terburu-buru atau tidak sabar. Menentukan keputusan secara terburu-buru bukanlah suatu solusi dan hubungan berumah tangga. Ketika ada masalah yang sedang dihadapi, ajaklah bicara pasangan kita untuk mencari solusi bersama. Jangan pernah mencari solusi sepihak tanpa adanya diskusi. Jika kita terburu-buru dalam melakukan sesuatu, urusan rumah tangga tidak akan selesai. Hubungan kita juga tidak berjalan dengan baik, keluarga pun juga tidak akan berakhir berkah. Kemudian selanjutnya yang ketujuh yaitu mendahulukan amarah. Emosi memang melekat pada orang yang dilanda masalah dan perselisihan. Namun, sebisa mungkin hindari meledakkannya emosi. Apalagi di saat berbicara dengan pasangan kita, jika terlanjur segeralah meminta maaf dan menjelaskan alasan di balik emosi kita. Ketika biji-biji emosi tumbuh, amarahlah yang akan muncul. Setiap orang tidak bisa lari dari amarah. Yang ada orang tersebut akan melakukan segala sesuatu tanpa berpikir dan tergesa-gesa dengan amarah. Yang dikhawatirkan di sini adalah ketika kita berucap sesuatu yang tidak diinginkan ketika amarah masih menguasai diri kita. Tidak ada yang lebih tajam dari namanya lisan, termasuk hubungan dan keluarga kita. Jadi, jagalah lisan dan halangi emosi kita sebisa mungkin untuk menghindari hal ini terjadi. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, hilangnya kepercayaan. Sepasang suami istri tumbuh dari adanya cinta dan kasih sayang. Cinta menumbuhkan kepedulian dan kepercayaan. Ketika kita adalah tidak dipercaya lagi dengan pasangan kita, banyak hal yang dapat menimpa keutuhan keluarga kita. Keluarga dibangun dari adanya kepercayaan dan komitmen satu sama lain. Jangan pernah kehilangan kepercayaan di antara pasangan suami istri. Cegah hal ini dengan saling menjaga komunikasi dan menjauhi perselisihan. Traveling dan menghabiskan waktu berdua juga akan membantu meningkatkan kepercayaan di antara pasangan suami istri. Kemudian yang kesembilan, kurang bersyukur. Jika keluarga kita telah meraih suatu capaian yang sangat tinggi, entah itu materi, prestasi, atau hal yang lain, bagikan kebahagiaan tersebut bersama orang lain. Dengan cara tersebut, keluarga kita menunjukkan rasa syukurnya. Jika kita tidak bersyukur atas segala hal yang baik yang telah keluarga kita dapatkan, bisa jadi semua hal yang didapatkan tidak akan menjadi berkah. Kemudian yang ke-10 yaitu bersikap dengki. Jangan pernah memiliki sifat dengki dan iri atas kehidupan atau keluarga orang lain. Daripada membanding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain, beri saja perhatian yang penuh kepada keluarga kita dan menjadi keluarga yang bahagia dengan versi kita. Jika kita bersikap dengki, apapun yang kita pikirkan adalah menyaingi dan menyaingi, seperti hidup dalam kompetisi. Keluarga adalah prioritas utama. Jangan sampai membuat rasa dengki membuat keluarga kita menjadi tidak harmonis dan tidak berkah. Kemudian selanjutnya yang ke-11 yaitu pekerjaan yang kurang baik. Setiap orang tua akan bekerja untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Mereka akan bekerja apapun asalkan dapat menghidupi keluarganya. Hal yang dapat digarisbawahi di sini adalah jangan sampai kita apapun mengelabui kita. Pekerjaan yang kita lakukan
dan harta yang kita hasilkan akan mempengaruhi terhadap keluarga kita. Pilihlah pekerjaan yang berguna bagi orang lain dan sekitarnya. Pilihlah pekerjaan yang dapat menaikkan harkat dan martabat keluarga kita, di mana pekerjaan itu baik dan bermanfaat bagi orang lain. Pekerjaan yang kurang baik akan berpengaruh terhadap keluarga kita. Bergaul di lingkungan kerja yang kurang baik akan membawa kebiasaan hingga di rumah. Jika kita membawa kebiasaan tersebut dan dilihat oleh pasangan dan anak kita, hal ini akan membawa dampak yang juga tidak baik bagi keluarga kita. Kemudian selanjutnya yang ke-12, tidak dermawan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bersyukur harus dilakukan. Dan salah satu bentuk syukur yang dapat dilakukan salah satu bentuk syukur yang dapat kita lakukan yaitu dengan membagikan momen bahagia keluarga kita dengan orang lain. Disitulah dimana kita seharusnya bersikap dermawan dengan orang lain di sekitar kita. Jika kita justru bersifat congkak dan tidak dermawan, lingkungan pun juga akan berbalik badan terhadap kita dan keluarga kita. Bersyukurlah, bersikaplah dermawan dengan orang lain di sekitar lingkungan keluarga kita. Dengan bersikap dermawan akan memberikan tauladan dan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-13, hilangnya rasa kasih sayang. Hal yang tidak ingin terjadi dalam suatu hubungan suami istri adalah hilangnya rasa kasih sayang antar keduanya. Fatalnya hilangnya kasih sayang ini dapat berimbas pada rasa kepercayaan dan kepedulian. Jangan sampai keluarga kita tumbuh tanpa adanya rasa kasih sayang. Binalah rasa kasih sayang sejak dini dengan dimulai dari menumbuhkan kasih sayang bersama pasangan kita. Keluarga kita pun juga dapat bahagia dengan kasih sayang yang telah dibina bersama. Demikianlah 13 penyebab rumah tangga tidak berkah. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua, semoga saudaraku semua diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.